好，大家早上好，很高兴又和能大家在今天课堂上见面ya. Senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman semua di kelas hari ini. Hao, teman-teman sudah pada sarapan ya? 大家都吃了是吧? Sudah pada sarapan. Oke, baik. Sambil saya share screen bahan kita. 同学们在家有没有复习? Teman-teman sudah review di rumah? Ya, ada bahan kita ya minggu lalu yang tentang sebutan-sebutan basic gitu ya. Jadi teman-teman kita kemarin sampai baca, oh kalau ni hao jawabannya apa gitu. Nah teman-teman apakah sudah di-review di rumah? Oke, sambil saya share bahan ya teman-teman ya. Oke, 大家早上好，早安都可以呀，dua-duanya boleh kita pakai. Oke, teman-teman yang baru, kira-kira kalau misalnya dalam review kosakata ada kendala seperti apa? Yang mungkin bisa di-share di kolom chat, nanti saya bantu ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman hadapi kendala seperti apa? Nah, boleh share juga, nanti mungkin kalau nggak keburu, berarti kita bahas di hari Rabu dalam program menjawab ya. Oke. 来，我们看一下教材，kita coba lihat ya bahan kita. Hmm, 上星期是到了绘画 ya. Minggu lalu kita sampai di conversation, cuma belum sempat latihan baca-baca gitu ya. Oke, 我看一下 ada siapa yang sudah hadir ya pagi ini ya. Ada Yunita, ada Ibu Velta. Ibu Velta kayaknya hadir di Jumat juga ya, benar ya? Ah, terus ada Pak Amin, ada Ibu Lina, ada Pak Sigit, ada Ibu Lucia, ada Ibu Katarina, katanya jelas ya suaranya ya. Oke, Ibu Teresia, Ibu Marlina, Ibu Lili, terus Ibu Maria, Ibu Irma, terus Ibu Sinta, Ibu Yohana. Oke ya, Caoan-caoannya pakai Z, Bu. Ibu Yohana ya. Jadi sebentar. Caoan, iya kita sangat-sangat tergoda untuk tulis C gitu ya. Nggak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar gitu ya. Tapi nanti seiring waktu teman-teman paham bahwa oh harus tulisnya cao. Caoan pakai Z. Sedikit tips ya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih sangat tergoda untuk tulis C gitu ya. Iya sangat tergoda, saya paham ya. Karena kayaknya lebih dekatnya ke C. Nah, yang perlu teman-teman pahami gitu ya, terutama teman-teman yang baru, saya kasih sedikit tips yang mungkin teman-teman boleh catat dan boleh dipakai. Kalau dia caoan, teman-teman boleh respon saya, caoan itu bersih atau ada angin. Caoan. Kalau ada angin itu ada H. Misalnya, oke, misalnya saya sama-sama baca nada 3 ya. Ya, bersih ya. 谢谢同学们. Saya pakai istilah bersih atau ada angin gitu ya. Ini istilah saya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa, saya tahu Pak, selamat pagi itu 早安. Dan patokan saya karena bersih gitu ya, bersih. Berarti dia harus pakai Z. Nah, cuma nanti seiring waktu ya memang teman-teman perlu hafalin dia pakai Z atau ZH ya. Tapi saya nggak bahas itu dulu ZH. Intinya oh 早安 itu nggak pakai H, tapi bersih. Jadi dia harus pakai Z. Kalau Laoshi baca ini gimana? Kalau C itu dia ada angin gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau bilangnya nggak bersih, ya nggak apa-apa. Intinya teman-teman paham patokan. Jadi begitu lagi ngomong, mungkin ngomongnya bisa nih, 早安. Pakai Z apa C ya?
Oh, Laosu tahu, saya tahu deh. Laosu kasih patokan kalau bersih berarti pakai Z, zebra ya. Tapi kalau cao, ini yang saya baca ya. Ini lagi saya baca. Kalau pininnya CAO, bacanya cao. Cao. Teman-teman berasa nggak ada hanya? Saya tunggu sebentar ya. Cao. Cao. Gitu ya. Iya, jadi mungkin bagi yang benar-benar pemula, saya paham gitu ya, bahwa teman-teman ke mix up antara Z sama C. Nah, mungkin saya boleh kasih sedikit tips gitu ya, yang sederhana yang memang akan teman-teman bisa pakai buat seterusnya. Yaitu, lalu saya tahu 早上好, 早上好. Oh, nggak ada angin, berarti 早nya pakai Z. 早上好. Sama ya, selamat pagi. Tapi kalau misalnya orangnya bilang 草地, 草地, ya teman-teman fokus dulu ke saya, jangan bertanya dulu. Jadi fokusnya pertanyaan saya, teman-teman jawab supaya bisa dapat patokannya. Bagi yang lama juga sebenarnya kalau masih mix up, mungkin boleh pakai cara ini gitu ya. Lalu saya udah tahu kok kosakatanya, tapi kadang-kadang entah Z apa C ya, agak ragu-ragu gitu. Nah ya udah pakai patokan ini juga. Begitu bacanya benar, makanya saya bilang disiplin baca kopas, ya nggak? Minggu lalu juga begitu, Jumat juga saya sounding jangan banyak pikir, kopas ya, copy paste gitu ya, jangan dipikirin ini apa gitu ya, kopas. Langsung ngomongnya gitu, ya udah kopas ya. Nah, misalnya kita bilang 草地 itu padang rumput ya, 草地 rumput, lapangan rumput. Sebentar. Nah, 草 berarti ada angin gitu ya, tapi nggak muncrat ya teman-teman ya, 草地, makanya dia pakai C. Jadi untuk dua ini gitu ya, memang dia suka ke mix up, tapi ya itu tips yang saya boleh berikan ke teman-teman. Karena belajar bahasa ya ini beda gitu ya sama bahasa Indonesia, nggak apa-apa, tapi ada kok patokan yang teman-teman bisa pakai. Itu dari saya. Untuk nggak apa-apa ya, tadi ada Ibu Yohana. Ibu teruskan jawab saya, terus ketik dengan patokan yang saya kasih. Jangan berasa, aduh saya salah, next time saya nggak berani ketik lagi. Nggak apa-apa. Justru kalau ibu ketik salah, saya baru bisa pikir, oh bagaimana cara kasih teman-teman tips. Karena, ya justru teman-teman ada salah, saya baru tahu, oh kendalanya di sini. Saya baru bisa cerita. Kalau nggak, bingung. Saya nggak dikasih begitu, saya bingung mau cerita pengalaman ke teman-teman seperti apa gitu ya. Jadi ini benar-benar saya cerita berdasarkan pengalaman saya belajar bahasa Mandarin gitu ya, supaya tipsnya membantu teman-teman. Ya, oke. Itu saja untuk 早安, 早上好. Terus kalau pakai C itu bacanya ada angin ya. Jadi walaupun simple, tapi saya kepikir, oh ya, saya bisa kasih tips ini buat teman-teman ya. Semoga membantu dan bermanfaat. Valen ada direct message saya. Ada nggak cara baca ada angin lebih mudah loh, karena kesusahan baca yang ada anginnya loh. Kalau cara yang lebih gampang adalah YouTube saya didengerin terus-menerus. Nggak ada Valen. Jadi ada angin itu sebenarnya tambahin H sih ya. Kalau teman-teman lihat saya baca cao, itu berarti CHAO. Bacanya ya. CHAO. Jadi bagi yang ada angin, silakan teman-teman tambahin H. Ya, H-nya bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya kasih tahu teman-teman ya. Cao. Cuman ada 3. Jadi di ayun ya. Kalau teman-teman masih ingat, oh ada baca hao. Nah ada 3 juga di ayun. Turun dulu baru naik. Semoga menjawab ya Valen. Itu dari saya ya. Jadi kalau ada angin itu memang bacanya kayaknya tambahin H ya, H-nya bahasa Indonesia. Itu dari saya untuk teman-teman. Semoga yang tergoda untuk tulis harusnya Z, tergoda untuk tulis C, dapat sedikit patokan ya. Memang kita perlu patokan kalau saya bilang ya. Saya juga yang teman-teman tahu bahwa saya belajar dulu ya. Kalau teman-teman pernah belajar, ini fonetik simbolnya sistem Taiwan gitu ya. Saya boleh berbagi po, po, mo, fo, te. Nah, saya sudah lama nggak pakai te, te, ne, le gitu ya. Udah lama saya nggak pakai juga nggak ini. Jadi
berasa beruntung nggak bahwa dulu Taiwan tuh belajar masih ada simbol-simbol gininya gitu ya. Kalau sekarang udah enggak. Ah, oh, te-nya begini. Sorry. Ini ngelotok ya, 3 tahun lalu saya ngurangin terus di sini. Kalau punya bahan Taiwan di samping huruf Mandarinnya bukan alfabet begini loh, tapi dia misalnya gini ya, papa. Ada yang punya kurikulumnya ini. Ini namanya po-nya yang kita baca B. B, P, M, F. Kalau sekarang kan kita terbantu banget gitu ya alfabet. Kalau dulu dia pakai begini. Jadi po, A, misalnya ada satu, pa. Lebih sulit lagi. Kenapa? Karena teman-teman perlu menghafal yang barusan saya tulis ini. Gitu. Nah, kalau sekarang lumayan ya, opa berarti pa, ob gitu ya. Nah, ada satu. Ya, jauh lebih mudah karena pinyin itu satu. Nah, dulu waktu saya cerita ke Jakarta, saya kan belajarnya yang ini. Yang dekat huruf Mandarin yang saya kotakin persegi panjang ini. Begitu saya lihat Jakarta kurikulumnya, oh pakainya alfabet pinyin gitu ya. Nah, tapi karena ada patokan, saya convert ke pinyin itu gampang. Ya, ada patokan. Jadi justru itu yang saya pakai untuk bantu teman-teman ya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar pinyin. Dia memang ada patokan, jangan khawatir. Tapi memang berbeda sama bahasa Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke kelas Mandarin, lepasin yang namanya oh bahasa Indonesia kan kayak gini loh. Iya, itu bahasa Indonesia. Nah, kita belajar pinyin ya dia memang ada ketentuan dan rulesnya sendiri gitu ya. Semoga membantu ya. Saya senang banget teman-teman sudah mulai pakai oh an, shang hao, dan dengan adanya kekeliruan kita belajar bisa lebih banyak lagi ya. Ini saya boleh hapus sebelum saya masuk ke Huihua. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah respon. Jadi suka saya pakai istilah bersih atau ada angin gitu ya. Nah, itu istilah saya ya, bersih atau ada angin. Oke, kalau sudah saya hapus dulu ya. Yang pernah sempat belajar yang tadi saya bilang po, tapi yang fonetik simbol yang fonetik simbol kayak Taiwan gitu boleh ketik angka 1. Ini biasa generasi ya mungkin dari saya juga sampai ke atas-atasnya. Biasa dulu kita pakainya ini. Ada ketik 1, wah. Cuma 2. Oke, baiklah ya. Jadi kalau nanti teman-teman kayak buka kurikulum Taiwan, jangan kaget ya, Laosu kok sampingnya tuh beda ya, bukan alfabet ya, karena dia punya fonetik simbol tersendiri lah gitu ya, kalau saya boleh bilang bahasanya. Jadi bersyukur ya, kita akhirnya punya pinyin yang dari alfabet ya. Oke. Oh, ada 3 ya, ada Nia. Saya Laosu, terus aku nyerah lesnya. Iya ya, oke, paham. Karena perlu hafalin lagi simbol ya, simbol beda lagi gitu ya. Jadi kayak berasa hafalin simbolnya si kimia gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Tapi bakal menarik pinyin juga, percaya sama saya. Yang penting teman-teman tetap konsisten dan disiplin ya. Kuncinya nggak jauh-jauh dari situ, pengulangan, disiplin, komitmen juga gitu ya. Oke, baik. Ibu ya, Ibu Syamsiatun ya, tapi sulit dipahami loh, lebih mudah pinyin. Iya, betul Ibu. Makanya perlu bersyukur lah ya, kita sudah setahap dimudahkan kalau menurut saya. Oke, minggu lalu kita belum sempat latihan conversation ya. Jadi, ini bisa kehapus. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita akan lakukan review sambil saya undang volunteer untuk conversation. Nah, teman-teman mohon maaf gitu ya, karena di hari Jumat itu ada anak-anak yang ikut. Terus saya begitu begitu unmute gitu ya, kedengaran suara anak-anak. Kalau saya matikan lagi gitu ya, itu kan takutnya tersinggung ya teman-teman ya. Jadi mungkin sebelum saya mulai tunjuk volunteer,
dengan maaf yang sebesar-besarnya sesuai peraturan dari Pancang, karena kemarin Pancang sudah bilang sama saya gitu ya, sesudah kelas Jumat, kelas ini hanya khusus untuk usia 17 tahun sampai tidak terbatas ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau memang anak-anak, berarti jangan tunjuk tangan juga ya. Jadi biar sama-sama enak ya, boleh ya. Dan sesuai ketentuan memang ada kelas anak-anak juga, namanya kelasnya Huang Lao Shi. Teman-teman kalau nggak tahu ada kelas Huang Lao Shi, teman-teman boleh tanya ke Pancang gitu ya. Nah, terus satu hal lagi saya mau minta tolong juga gitu ya. Bagi teman-teman yang misalnya sudah ikut di hari Jumat, terus sudah dapat giliran baca, boleh ya tidak tunjuk tangan dulu. Jadi saya benar-benar dahulukan yang baru dan yang ikut di hari Minggu yang belum dapat giliran. Boleh ya teman-teman ya. Jadi supaya saya memang menghafal, tapi menghafalnya nggak bisa semua. Takutnya saya ada kekeliruan juga. Jadi muncullah, Laoshi dia sudah baca, kenapa Laoshi tunjuk lagi? Nah, itu yang saya benar-benar mohon maaf banget. Kadang-kadang saya juga bisa lupa ya. Jadi saya mohon kerjasamanya. Teman-teman merasa, oh Jumat saya sudah di-unmute sama Laoshi kesempatan baca. Nah, boleh ya kita kasih kesempatan buat yang benar-benar belum pernah. Boleh ya teman-teman ya. Jadi kita saling-saling. Nanti kalau petunjuk tangannya dikit, apa namanya, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman mau tiap minggu pun nggak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah sekarang ya, kayak kemarin Jumat sampai 58. Saya sih pengennya 58-nya saya tunjuk, benar nggak? Supaya teman-teman merasa, oh pede nih dikasih masukan sama Laoshi. Cuman yang jadi masalah ada waktu kita terbatas. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu saya mulai lihat ke apa volunteer ya. Nah, itu yang mungkin saya perlu minta tolong dulu di awal-awal seperti ini. Ya, semua memang pengen giliran, saya paham ya. Semua juga pengen diperlakukan sama. Tapi kita yuk sama-sama kerjasama. Oh, kalau sudah pernah mungkin tidak tunjuk tangan dulu. Nanti next session baru tunjuk tangan lagi gitu ya. Kayak gitu. Oke, baik. Kalau hari Minggu, teman-teman mungkin punya kesempatan banyak ya. Karena yang tunjuk tangan nggak sebanyak yang hari Jumat. Hari Jumat bisa tunjuk tangannya sampai mau 58, 60. Oke, baik. Saya lihat dulu di layar saya ada Ibu Diana. Saya unmute dengan Ibu Hana. Saya unmute ya. Ni man hao. Halo, sudah bersama Halo, saya kah? Ya, oke, Ibu Hana ya. Ibu Diana? halo. Oke, sudah bersama saya juga. Oke, baik. Ibu Hana jadi A, Ibu Diana jadi B. Ya, kita baca Ya, dari hao sampai 不客气, 不用谢, 不谢 yang baris ketiga sebelum baris ketiga dari halaman 1. Sebentar ya, saya bantu garisin supaya lebih gampang. Karena ini juga sama bawahnya ya. Sampai sini ya, Bu ya. Oke, kita mulai. oke, Rosa. Silakan. A, 你好，你好， hao. Jadi begini, H, A, O. O-nya ini memang bunyinya U. Ya, H, A, U memang ya. Hao. Jadi H, A, U. Cuman tulisnya bahasa Mandarin nggak akan ada ini. Pasti dia adalah H, A, O. Ya, pasti. Cuman bacanya bunyinya U. Boleh sekali lagi? 你好， Ni hao, hen hao ya. Spellingnya udah bagus. Oke, lanjut. 你好， Ya, yang di bawahnya lagi, Bu. 你好吗？ Yes, ni hao ma. 我很好，你呢？我很好，你我呢？也很好，呀，我也很好，我也很好。我 OK，也很好。我也很好。OK，lanjut bawahnya. 老师好，老师好。你们好，你们谢谢。好，谢谢。不 Jawabannya? 客不客气，不用谢，不谢。 Oke, sudah lumayan bagus, cuman K-nya ditambahin H. Kalau ditambahin H artinya ada angin, berarti bacanya Buke. KHE gitu ya. 不客气. Oh, oke, oke. Boleh sekali lagi? Oke. 不急，不用
谢不是不屑不谢 不屑 ya, 不屑 udah bagus kok Bu. 不客气, 不用谢, 不屑. 谢谢 Ibu Hana dan Ibu Diana, sudah bagus. 谢 Ini 谢老师。 ya, 不客气, pernah punya basic atau pertama kali di new normal? Oke ya, sudah mute ya, nggak apa-apa. Baik, kalau gitu saya mute kembali ya, nggak apa-apa. Jadi cuman saya pengen tahu, oh kalaupun nggak punya basic, tapi review di rumah juga tetap bisa bagus. Oh iya, Ibu Diana bilang pernah ya, baik. Oke, sisi Ibu Diana ya, buat responnya saya lanjut dulu berikutnya. Ada Ibu Sinta. Ibu Sinta, terus berikutnya adalah bentar ya, Pak Vincent. Saya unmute ya. 你们好. 老师好， Oke, Ibu Sinta sudah bersama saya. 你好，老师， Oke, 你好. 老师你好， Oke, 你好 sama ya. Ibu Sinta jadi A, terus Pak Vincent jadi B. Silakan. 你好，你好， Sorry, yang bagian ini. Sorry ya, tadi mungkin saya nggak kasih arahan. Yang bagian sini ya, yang saya 谢谢。 kotakin. Ini dilanjutin ke halaman kedua. Ya, oke, silakan. 谢谢你， 谢谢. Jadi Ibu baca yang xie kedua itu pendek ringan ya. Ibu boleh ikutin saya dulu. 谢谢你. 谢谢你， Lanjut. 不客气，不用谢，不谢， Oke. Lanjut Ibu. 对不起，对不起. 对不起， Ci-nya memang ada angin dan dia di ayun karena ada 3 ya. 对不起. 对不起， Oke. 没关系，没事儿， Oke, 没关系, 没事. Lanjut. 再见，再见， Ya, 再见 Ibu. 再-nya 4, jen-nya 4 ya, ditekan dulu ya. 再见. 再见， Iya, 谢谢 Ibu Sinta. Lanjut. Terakhir. 明天见， Oke. 明天见， Oke ya, jadi baca T itu bacanya TH. Jadi 明天见. Boleh Ibu sekali lagi? 明天见， Jian, tekan. 见， 明天见 ya. Jian-nya ditekan ada 4. Oke, 谢谢 Ibu Sinta. Kalau Pak Vincent 谢 sudah. 谢老师， Oke, 谢谢老师。 Ya, 再见. Saya mute kembali. Berikutnya. Ada Ibu Noviana. Ibu Noviana, saya unmute. 然后再来 Pak Sadi. Ini Bapak ya kayaknya ya. Oke. 你们好. 你好，老师。 Oke, Ibu Noviana sudah buka audio. Pak Sadi. 老师你好， Ni hao, Pak. Oke. Kita baca yang bagian atas ya. Ibu Noviana jadi A, Pak Sadi jadi B. Silakan. 你好，你好，你好吗？你好吗？ Oke, jadi sebentar Pak. Ni hao ma. Jadi gini Pak, yang berubah nada, adalah ni. Hao-nya tetap ya. Ma-nya pendek ringan. Boleh sekali lagi. Ni hao ma. 你好吗？ Yes, ni hao ma. Oke ya. Lanjut, Pak. 我很好，你呢？我也很好。 Ya, 我也很好. Oke. Lanjut. Bawahnya. 老师好，你们好， Oke. 谢谢，不客气，不用谢，不谢。 Hao, wah, udah bagus ya.
habis diperbaiki ya. Oke, 谢谢 Ibu Noviana, 谢谢 Pak Sadi ya. 再谢谢见。老师，再见。谢谢老 Cik, 师。再见. Saya mute kembali, saya lanjut berikutnya. Pak Bahargani. Pak Bahargani saya unmute. Terus Ibu English Math Fun School. Oke ya. Sorry. Saya unmute. Hilang. Oh iya, teman-teman kalau nambah dia bergeser ya. Sebentar saya tunggu dulu. Saya unmute dulu. Ya. Halo, 你们好. Hello, 你好. Ya, Ibu, sorry, saya lupa namanya ya. Boleh saya tanya lagi, ulang namanya? Ya, pasti gampang. Kalau ingatnya Suzuki Carry. Namaku Carry ya? Carry. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, itu ya dikasih patokannya. Hebat Ibu. Ibu Kerry jadi A, terus Pak Bahargani sudah bersama saya juga jadi B. Ya, silakan. Ya, silakan. Dari yang awal? Bukan, dari yang ini, yang saya kotakin. Ya, Wait. oke ya. Silakan Bu. 谢谢你. Mei quan si. Pak Bahargani, bukan. Yang 不客气. Oke, sorry ya, mungkin ada yang keputus. Jadi Ibu Kerry kan bacanya nih. Pak Bahargani yang bawahnya lagi. Ketemu nggak Pak? Keci. Bu keci. Oke. 不用谢. Hilang terus nih. Layar itu. Nggak ganteng rasanya. Iya Pak. Bisa kelihatan layarnya Pak. 不用谢. Terus 不谢. Oke, Bapak kalau misalnya layarnya hilang, apa mau ikutin saya? 不客气. 不客气. Ya, 不用谢. 不用谢. 不谢. 不谢. Oke, baik. Lanjut Bu Kerry. 对不起. 对, nada 4 ya Bu. 对不起. 对不起. Yes. Pak Bahargani, lanjut. 没关系. Lanjutnya sampingnya. 没事. Ya, benar. 没事 ya. Oke, baik. Lanjut Bu Kerry. 再见. Oke. 再见, benar ya. Bawahnya lagi satu kali lagi. 明天见. 明天见. Ya, 明天. Jadi TH nada 1 ya. 明天见. Ibu Kerry boleh sekali lagi. 明天见. 明天见. 明天见 ya. 谢谢. Saya mute kembali ya. 谢谢 Ibu 谢谢 Kerry. 老师. 谢谢Pak Bahargani. 不客气, 不客气 ya. Akhirnya saya sudah hafal nama Ibu Kerry ya. Thank you. 不客气. 谢谢. Mute kembali ya. Oke, 不客气. Lanjut berikutnya. Kita masih coba satu kali lagi ya. Pak Litoni, saya unmute. Ni hao Pak. 我很好，我很好。 Oke Pak, kalau ni hao jawabannya ni hao ya, karena ni hao itu Oh. artinya halo gitu ya. Oke. Terus berikutnya ada siapa ya? Ada Ibu Lena. Oke, Ibu Lena saya unmute ya. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, baik. Kalau ada 2 device kayaknya satunya masih dimatiin. Ya, gitu. Oke, baik. Kalau gitu Pak Litoni jadi A, terus Ibu Lena jadi B ya, bagian atas yang di screen saya. Silakan Bu. Silakan Pak. Sorry, Pak Litoni dulu. 你好， 你好， Iya, betul. Ni hao, jawabannya ni hao gitu ya. Oke, Pak Litoni lanjut bagian 你 bawahnya. 好，你好吗？ Oke, ni hao ma.
我们好，你呢？ Oke, 我很好，你呢？我也很好。 Oke, 我也很好。Lanjut lagi, Pak. 老师好。 Oke, 你们老师好。好，你们好. Baik, lanjut satu lagi. 谢谢。不客气，不用谢，不谢。 Oke, Ibu Lena boleh ikutin saya ya. Jadi sedikit nada saja, nggak apa-apa. 不客气. 不客气， Ya, 不客气 ya. 不用谢,不用谢，不谢. 不谢。 Ah, ya, ikutin nada saya. Oke, 谢谢. Udah bagus 谢 kok. 老师， Ya, 不客气 ya. Ah, udah bagus ya. Oke, 谢谢 Ibu Lena, 谢谢 Pak Litoni. 再见. 再见，老师。 Ya, 再见, Pak. Saya mute kembali. Kita satu kali lagi ya. Masih ada bagian bawahnya. Ada Ibu Priscilia. Ibu Priscilia, saya unmute. Terus, Ibu sudah bersama saya? 你好，老师。 Ni hao, ni hao. Oke ya, saya pilih satu orang lagi. Ibu Fabrina. Oke ya, saya unmute dulu. 你好， Ni hao. 老师。 Oke, dua-duanya udah bersama saya, baik. Oke, Ibu Fabrina jadi A, baca yang di dalam kotak ya, yang saya kotakin ya. Terus sebentar. Ibu Fabrina jadi A, terus Ibu Priscilia jadi B. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 谢谢你， 不客气，不用谢，不谢。 Oke, Ibu Xie udah berusaha baca dengan nada ya. Cuman xie nada 4 ya. 不用谢. 不用谢， Ah, yung nada 4 juga. Jadi 不用谢. 不用谢，很好. 不谢. 不谢。 Oke, 很好. Bagus ya. Lanjut yang A. 对不起， 没关系， Mhm. 没事儿。 Iya, 没事. Oke, bagus. Lanjut. 再见，再见. 再见，再见. 再见， Ah, yes, 再见. Lanjut Ibu Fabrina. 明天见，明天见. Oke. 明天见。 Oke, 明天见. Sepertinya Ibu Fabrina sudah punya basic ya, PD juga ya. Bagus, Bu. Oke, 谢谢老师。 Bu Keci ya, 谢谢 Ibu Fabrina sama Ibu Priscilia. 不用 Baik. 谢。 Ah, iya, Bu Yongxie ya, udah dipakai sama Ibu. Bagus. Saya mute kembali, yang belum kegiliran kita nanti next ya, karena hari ini saya akan jelasin juga Hanyu Pinyin gitu ya. Jadi nanti di sesi yang lain kita baca. Oke, ini saya hapus dulu. Sama mungkin ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang masih di dalam modul yang ini, saya coba bantu jawab dulu ya. Nah, tapi kalau yang di luar dari materi mungkin kita hold untuk hari Rabu. Sebentar. Tadi ada yang tanya, oh ini. Ibu Nia ya. Laoshi, kapan pakai xie, kapan pakai xie nih? Oh, itu bebas, Bu. Itu bebas ya. Jadi gini, xie itu dia umum, terima kasih gitu ya. Nah, tapi sini. Ini saya lagi bahas ini ya, teman-teman ya. Xie, pertanyaan Ibu Nia ya. Oke. Nah, kapan pakai ini? Jadi gini, xie itu adalah umum banget. Misalnya di depan kita lagi rame orangnya. Kayak tadi, saya ada nunjuk 1 orang, 2 orang, saya bilang xie nimen, karena kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya saya mau secara umum, ya udah xie, terima kasih. Nah, kalau xie ni adalah ditujukan ke 1 orang kamu. Misalnya saya ngomong sama Ibu Nia doang. Berarti saya boleh pakai xie ni, karena Ibu Nia cuma sendiri. Kayak gitu ya. Kira-kira bisa dipahamin. Jadi kapan pakainya berarti tergantung konteks. Tapi kalau langsung saya nggak mau ribet deh gitu ya. Pokoknya terima kasih berarti xie. Kalau misalnya terima kasih semuanya.
gimana bahasa Mandarinnya? Terima kasih semuanya. Ya, 谢谢 Pak Vincent ya. 谢谢大家. Kayak gitu. Jadi 谢谢 ini sendiri artinya terima kasih. Ya. Kalau ni itu ditunjukkan memang di depan kita satu orang ya. Misalnya saya ngomongnya sama Pak Vincent gitu ya. Jadi saya bilang 谢谢 Pak Vincent, 谢谢你 gitu. Kayak gitu sih bedanya ya. 谢谢大家ya. Thank you ya yang teman-teman sudah bantu ketik. Ada Ibu Irma, ada Yunita juga ya. Sampai di sini cukup jelas untuk Ibu Nia. Iya, oke ya, cukup jelas ya. Jadi ini masih di sini yang basic mungkin saya langsung jelasin jadi teman-teman bisa dapat jawabannya. Oke, kalau sudah seperti janji saya yang minggu lalu bahwa kita akan belajar Hanyu Pinyin gitu ya sebelum kita melanjut ke tambahan-tambahan kosakata yang lain. Jadi ini yang teman-teman merasa, Laoshi ini bunyinya ada H, artinya ada angin, sama tadi kita sekilas sudah bahas ya sebelum permulaan kelas. Oke, masih ada pertanyaan masih di bagian situ tadi. Laoshi gimana tips ngomong tue puci? Karena sering dibaca tue-nya jadi nada 2 gitu ya. Tipsnya adalah baca sesuai nada. Terus tipsnya adalah saya nggak akan pernah bosan kasih tahu teman-teman di awal ini teman-teman kopas. Kopas caranya adalah dibuka lagi rekaman YouTube-nya, diputar persis bagian situ yang pas saya bilang tui pu qi. Nah, ini cukup pelan ya harusnya ya. Tui pu qi. Tui 4, pu-nya dia karena dijepit di tengah nada 5, qi nada 3. Nah, kalau kita ngomong biasa, ini kan saya ngajarin jadi pelan-pelan satu-satu. Kalau kita ngomong biasa, tetap dia pakemnya begitu kok, teman-teman. Cuma karena orangnya udah terbiasa ngomong ya, tuebuci, tetap sama ya. Jadi jangan ragu bahwa emang ngomong dia begini-begini ya, loh. Iya, kita belajar, jadi kita pakemin dulu. Begitu ini pakem terbiasa, ngomongnya nadanya nggak akan lari. Itu yang saya bilang kuda-kuda. Kalau teman-teman masih ingat cerita saya, karate itu kenapa latih kuda-kuda kakinya masih dibuka kayak gitu ya. Nah ini sama gitu ya, kita latih kuda-kudanya dulu pondasinya. Begitu ini polanya dapat, nanti ngomong sehari-hari, nadanya nggak akan lari. Pernah dengar ya, nadanya lari nih gitu ya. Nah itu, karena pakem ininya nggak kuat gitu. Tuebuchi, tetap kita akan ngomong sehari-hari dengan nada itu gitu. Ya, jadi nggak apa-apa ikut terus. Yang pasti peraturan pertama adalah kopas. Peraturan kedua adalah direview lagi. Terus yang ketiga adalah disiplin. Disiplinnya itu maksudnya gini, udahlah pokoknya dia paham, saya paham ya. Tuebuchi dengan nada yang salah pun nggak apa-apa, yang penting dia paham. Nah, itu berarti sorry, nggak disiplin. Perlu banget disiplin artinya, kopas, langsung ngomong apa, kita kopas dulu. Itu baru bisa kelatih ya. Kayak teman-teman latihan fitness, harus latihan berapa puluh kali, kalau enggak ototnya nggak terbentuk. Itu konsepnya ya. Semoga menjawab ya Ibu Levi ya. Pak Lukas ya, sisi taja sama niman. Oh, arti kosakatanya berbeda Pak. Kalau taja adalah semua orang, itu lebih banyak, kayak teman-teman ada 200-an, saya boleh bilang semuanya gitu ya, semua orang. Semuanya. Tapi kalau niman itu ya kalian gitu ya. Memang arti kosakatanya berbeda. Tergantung Bapak mau pakai kosakata semuanya atau niman gitu ya. Nggak ada ukuran. Oh ini berapa orang Laoshi, ini berapa orang. Nggak ada ya. Niman mau 10 juga kita boleh pakai. Oh terima kasih kalian semua gitu ya. Sisi niman. Tapi kalau misalnya saya lagi nggak mau pakai kosakata kalian, saya mau pakai semuanya juga boleh. Sisi aja beres ya. Jadi mereka bukan ada bedanya, memang beda kosakata gitu ya, kayak all sama you gitu ya, kok beda kosakata kayak gitu Pak Lukas ya. Semoga kejawab. Iya persis ya pertanyaannya, sisi aja sama sisi niman, pertanyaan dari Bu Dini ya, jadi menjawab juga ya pertanyaan untuk Pak Lukas dan pertanyaan Bu Dini. Jadi ini bedanya adalah di kosakata. Sampai sini cukup jelas. Tajanya pakai DAJIA ya Pak Lukas ya. Jadi kita berusaha pakai spellingan pinyin yang benar supaya terbiasa. Taja DAJIA. Oke, sampai sini cukup jelas. Kalau misalnya cukup jelas, saya lanjut dulu.
ke Hanyu pinyin gitu ya. Xue pinyin. Xue mulut saya setengah bulat. Xue gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih kesulitan, baca dulu yang namanya tanpa mulutnya diapa-apain. Namanya xie. Nah, begitu mau bacain xue, mulutnya dibulatin separuh ya. Xie itu bisa kan. Nah, sekarang baca xue, mulutnya dibulatin separuh. Jadi pasti bisa ya. Xue. Xue itu artinya belajar. Pinyin. Nah, ini yang disebut-sebut. Sebenarnya arti pinyin apa sih, Laoshi? Pin itu artinya mengeja. Ya. In artinya nada, bunyi, atau suara. Ya. In, suara. Ya. Pinyin gitu ya. Jadi kalau kita artikan kan jadi mengeja nada atau bunyi, jadi lucu. Nah, tapi dipakai secara umum, semua orang tahu, oh pinyin ya gitu ya, bahasa Mandarin identik banget sama pinyin. Jadi topik kita yang berikutnya adalah xue pinyin. Nah, pinyin itu ada 3 unsur teman-teman ya. Kalau 3 unsur ini tidak lengkap, maka dia tidak bisa jadi pinyin. Ya, pinyin membantu kita ketika buka kamus. Misalnya ada satu huruf yang saya belum pelajari, Laoshi, misalnya contoh ini. Oh, Laoshi, saya ketemu nih huruf Mandarin ini. Tapi begitu saya buka kamus, dia misalnya PA nada 4. Ini saya belum diajarin Laoshi ya cara bacanya. Tapi karena kita bisa baca pinyin gitu ya. Oh, P Laoshi bilang bacanya PH, tambahin A. Kalau di spell nada pertama adalah pa, ya kan? Ini bacanya ya, tulisannya PA. Oh, saya tahu P baca PH. Berarti pa nada 1. Tapi ini nada 4 loh, ya. Ini saya kasih contoh dulu supaya ngerti oh fungsi belajar pinyin apa gitu ya. Oh, ini nada 4 loh, berarti bacanya pa. Jadi teman-teman bisa mengerti bahwa oh begitu saya buka kamus, saya nggak perlu Laoshi, nggak perlu guru yang jelasin saya ini cara bacanya gimana. Karena saya sudah belajar namanya Hanyu pinyin. Jadi PA, P baca PH, tambahin A, ya kan? Vokalnya A. Pa, tapi dia nada 4, berarti bacanya pa. Gitu. Jadi tanpa guru pun teman-teman bisa baca sendiri. Itulah yang saya sering bilang, oh ini kuncinya gitu ya. Untuk teman-teman bisa belajar sendiri lagi, buka kamus, mungkin googling gitu ya, ketemu, oh saya tahu nih cara bacanya gitu ya. Kayak gitu. Oke, baik, kita akan lihat dulu konsonan. Jadi unsur dari pinyin ada 3. Yang pertama adalah konsonan. Ini ya, konsonan. Terus ada vokal. Dan yang ketiga unsurnya adalah ini, tiaolei. Tiaolei itu intonasi, sheng tiao. Jadi ada 3 unsur dalam Hanyu pinyin. Dan Hanyu pinyin akan lengkap kalau ada 3 ini ya. Vokal, konsonan, intonasi. Saya akan bimbing teman-teman pelan-pelan dari konsonan dulu gitu ya. Oke. Konsonan kita, tadi mungkin sekilas di depan saya ada jelasin bahwa kita sangat kebantu, dia sekarang pakai alfabet ya. B, P, M, F. Dan teman-teman kebantu juga ada murid angkatan kita ya, Cilina yang sudah bantu saya ketikin ini cara bacanya apa. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu sibuk-sibuk tulis. Oh, teman-teman tahu, oh B bacanya puo. Ya, di sampingnya ada. Nah, sekarang teman-teman perlu fokus dengerin saya. Oh, ini bunyinya seperti apa loh? Saya mau kopas. Itu saja ya. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk untuk menulis. Oke, saya akan bacakan baris pertama. Teman-teman fokus konsentrasi dulu, nanti akan ada saya kasih kesempatan untuk baca ya. Oke, baris pertama yang akan saya baca adalah B, P, M, F. Teman-teman lihat dari mendatar ya. B bacanya P. Nah, P yang ini bacanya pendek ringan karena dia masih konsonan gitu ya. Nah, cuman harus konsisten. Jadi konsisten adalah dari depan B sampai F itu bacanya sama, nadanya jangan turun gitu ya. Oke. Po, B baca P. PO itu bacanya ada U di tengah-tengah. Po, ya. B baca P.
puo, B baca P ya. Sekarang P yang di sampingnya P bacanya PH. Ada angin. Ini yang saya bilang ada angin. Tambahin H ya. Puo PH. Puo ya, sambil latihan juga di posisi teman-teman masing-masing. Muo M bacanya muo, ada U di tengah-tengah ya. Semua saya buka. Jadi teman-teman tahu oh M U O bacanya ya, tapi M ya. Bunyi dari M ada muo. F fuo, tetap sisipin U di tengah-tengah ya. Fuo. Saya ulang sekali lagi ya, teman-teman ya. B P M F. Ya, kenapa saya ulang? Karena kita Zoom, saya takutnya teman-teman begitu nggak konsen, bingung saya lagi baca yang mana ya. Jadi saya bacanya mendatar B P M F. Oke, saya ulang dari B ya. B bacanya puo, puo, puo. Saya baca 3 kali ya. Terus P bacanya PH. Puo, puo, puo. Terus M bacanya muo, muo, muo. F bacanya fuo, fuo, fuo. Sampai di sini untuk baris pertama apakah oke? Ya, saya butuh respon untuk melanjut ya. Kalau kecepatan teman-teman juga boleh bilang, oh Losu kecepatan diulang. Ya, oke. Sisi. Ya, beda sama kalau offline kan saya bisa lihat ekspresi. Ya, sisi aja. Oke, berarti baris pertama oke ya. Po, po, mo, po. Nadanya selalu konsisten ya. Karena hari Jumat saya minta baca pertama konsisten sampai belakang turun. Jangan ya, kita latih nadanya konsisten dulu. Kenapa dikonsistenin? Karena itu berfungsi untuk nanti nada 1. Ya, jadi melatihnya sekalian gitu ya. Dapat cara baca Hanyu dapat juga nadanya sudah konsisten ya. Oke, baik, Xie untuk responnya. Saya lanjut berikutnya baris kedua ya. Nah, D bacanya te. Kalau teman-teman mau persis kayak orang China itu dia E-nya dari leher. Tapi kalau misalnya udah biasa aja, nggak apa-apa juga ya. Itu nggak terlalu masalah, itu cuma logat ya. Yang penting D bacanya T ya. D bacanya T. Te gitu ya. Saya akan baca yang D T N L ya. Te, te. Nah, te itu D. Ya, D baca T. Terus kalau T bacanya TH. Jadi ada angin ya. Saya selalu bilang ada angin, bacanya TH. Jadi T bacanya gimana? Te. Harusnya kedengaran ya. Oke ya. Te. Ada angin kan? Teman-teman berasa nggak? TH. Te. Harusnya iya ya. Oke. Lanjut. N bacanya ne. Ne. N ya. Terus L bacanya le. Le. Teman-teman sabar, di bagian sini mungkin agak berasa monoton ya. Emang baca ini ada fungsinya ya? Ada. Nanti saya ajarin cara mengeja. Makanya namanya mengeja ya nanti ya. Nanti udah masuk ke nada, saya ajarin mengeja. Dan ini ada fungsinya kok ya. Jadi te, te, te ya. D bacanya te. 3 kali saya baca. Sekarang kita akan ke T. Bacanya TH. Saya akan baca 3 kali juga ya. Te, te, te. Cukup jelas? T bacanya TH ya. Bagi yang tadi ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana tips untuk baca ada angin? Tambahin H. Apakah kejawab? Tadi siapa ya? Saya lupa namanya ya. Nah, lanjut ya. N. N bacanya ne, ne, ne. Dan L bacanya le, le, le. Sampai sini apakah cukup jelas? Saya akan ulang ya dari D, T, N, L. Sekali lagi ya sambil teman-teman perhatikan. Te, te, ne, le. Oke, baris kedua. Oke, ya. Yes, ya. Yang terutama yang basic
yang basic. Kalau bingung, jangan takut untuk 老师 bingung atau sekali lagi. Ya, jadi tidak ada orang yang maksudnya, aduh ini kok lemot ya. Enggak. Justru ini basic, teman-teman tolong tanya. Karena udah lewat kan kita lanjut terus ya. Jadi jangan sampai nggak paham tapi nggak berani tanya ya. Nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan yang jelek, nggak ada pertanyaan yang salah. Dan nggak ada pertanyaan yang bodoh ya teman-teman. Oke, lanjut ya. DTNL berarti baris kedua beres. Saya lanjut lagi, berikutnya adalah GKH ya. G bacanya K. Jadi G bacanya ke ya. Ke ini masih di G ya, teman-teman ya. G bacanya ke Oke, kalau K bacanya KH ya. Teman-teman berasa nggak dari atas ke bawah ini semuanya ada angin. Teman-teman kalau mau kotakin boleh ya. Jadi K bacanya KH ya. Ke. Terus kalau H bacanya ya. Oke, ini cuma 3. Saya ulang lagi. Ke. Kalau K bacanya KH. Ke. Terus kalau H bacanya Oke, harusnya jelas ya. Ke. Untuk baris 3 oke. Ibu Yohana, di ujung ada suara K nggak, Laus? Nggak ada Ibu Yohana. Itu suara tenggorokan. Jadi kayak ke, nggak ada K di ekornya. Ya, nggak ada huruf K di ekornya ya. Terus ada Ibu Ruby. Ibu Ruby, ya ini sebenarnya kalau konsonan dia sebenarnya dibacanya pendek gitu loh, pendek. Tapi kalau saya bacain pendek, teman-teman kayak telepati ya. Po, mo, fo. Jadi susah saya ngajarnya. Begitu juga te, ne, le, pendek. Jadi teman-teman susah banget dengerin saya. Jadi terpaksa saya baca yang agak kencang seperti nada 1. Ya. Itu ceritanya Bu Ruby ya, semoga kejawab. Nah, kalau F dibaca fuo betul. Jadi FO tapi bacanya FUO. Ya. Cuman bahasa Mandarin itu pininnya nggak ada begini, adanya FO. Tapi bacanya FUO. Ya, itu nanti kalau misalnya ketemu FO, saya akan kasih teman-teman FO bacanya FUO supaya spellingnya bagus ya. Jadi saya kasih kok setiap ini bacanya apa, ini bacanya apa supaya teman-teman bisa dapat ya. Fuo ya, itu penjawab Ibu Yuli. Oke, jelas ya baris 3. Kita akan lanjut ke baris 4 dulu, baru kita latihan bersama-sama sebelum lanjut ke 2 baris di bawahnya ya. Oke, sekarang kita ke J, Q, dan X. J itu adalah ci. Nah, kalau ci ini mungkin gampangnya teman-teman ingat cici. Bunyinya cici. Cicinya ci, gitu ya. J saya bacain ya. Ci, itu J. Sekarang kita ke Q. Teman-teman lihat patokan saya kasih kotak. Ya, jadi yang kasih kotak itu adalah ada angin. Q ya. Q bacanya gimana? Ci. Teman-teman kalau taruh kertas persis depan saya, kertasnya pasti goyang. Kenapa? Karena ada angin gitu ya. Ci. Gitu. Terus kalau X bacanya apa? Si. X-nya itu kayak sisir. Kalau tadi ini cici gitu ya. Oke, X saya baca sekali lagi. Si. Nah, kalau J, saya ulang ya dari depan ya. J, Q, dan X. J itu adalah ci. Saya sekali lagi. Ci. Nah, sekarang saya mau ke Q. Dari ci tambahin H. Jadi ci gitu ya.
Nah, itu juga tips sih. Dari ci tambahin h jadi CHI bacanya ya. Nah, berarti bacanya gimana bunyinya? Ci gitu ya. Dari yang tadi bersih terus ke Q gitu ya, saya tambahin h. Jadi ci. Terus X-nya adalah bunyi sisir. Si. Ya, sekali lagi untuk yang terakhir ci, ci, si. Apakah cukup jelas sebelum saya masuk ke latihan? Lumayan juga ya. Tenggorokannya lumayan. Oke, apakah jelas? Kalau jelas, saya akan kasih kesempatan teman-teman yang tunjuk tangan untuk baca. Yang sudah tadi giliran, boleh tolong turunin tangan supaya saya nggak kesulitan. Ya, boleh bantu saya ya. Jadi konsentrasi saya menghafal peserta yang sudah ada berarti tidak makan energi ya. Jadi tadi yang sudah boleh tolong turunin tangan karena mengingat peserta kita cukup banyak. Saya benar-benar pengen kasih kesempatan kepada setiap orang tanpa membedakan siapapun itu ya. Oke, baik teman-teman, saya lanjut. Kita akan baca baris pertama. Puo, puo, mo, puo. Ya, 4 konsonan dulu. Ibu Maven saya unmute. Iya, Ni hao, 老师。 Bu. 你好， Ya, 老师。 oke, silakan Bu dibaca puo, puo. 波波摸波，谢谢，很好，谢 Ibu 谢老 Maven 师。 ya. Bukaci. Nadanya udah benar, terus bunyinya juga sudah benar. Oke, baik, saya lanjut berikutnya ada Ibu Yeni. Oke, saya unmute. Ya, ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, silakan Bu, boleh bantu saya baris kedua, DTNL. 的、特、呢、了。 Oke ya, konsisten juga sampai terakhir. Ibu Yeni, sudah bagus 谢 sekali. 谢老师。 Zaijian, saya mute kembali ya. Lanjut berikutnya Ibu Felani, saya unmute. Ya, Ibu, ni hao. 你好，老师。 Oke, silakan Bu, baris ketiga, GKH. Ke ke he Oh, he-nya jangan turun Bu, tadi udah bagus. Ke, he, ya. Boleh sekali lagi Bu Felani? ke he. Yeay, Ibu, sudah bagus ya, bunyinya juga udah tepat. Bu, saya lanjutin ke berikutnya. Ibu Anita. Ni hao Ibu. Oke, saya unmute ya Ibu Anita. 你 Ya. 好， Oke, Ibu Anita, boleh bantu saya baca baris keempat JQX. Oke. Ji ser. Oh, si bukan sisir. Oh. Ibu ingatnya sisir kata ya. Oke, boleh Ibu Anita sekali lagi. Ci, si, sir. ya sisir ya. Oke, sisir Bu Anita ya. Buka Ci, saya mute kembali. Lanjut kita satu putaran lagi ya. Ada Ibu Nani. Ibu Nani saya unmute. Ni hao Ibu. Oke, coba sekali lagi ya. Saya unmute. 老师你好， Oke, ni hao Ibu. Silakan boleh bantu saya baca baris pertama. B, P, M, F. 波波摸波 Oke ya. Bu, yang P-nya itu po. 波 Iya, PH ya. Po. M-nya gimana, Bu? 摸 Oke, hao. F. 波，很好，谢谢 Ibu Nani ya. 好，谢老师。不客气，再见. Saya mute kembali, lanjut ada Bu Yunita ya. Kita baris baca
kita baca baris kedua ya. 老师 Oke 好， ya. 对不起，老师，yang mana 老师呀？ Oke, baris Lagi kedua rame. yang D, T, N, Oke. L ya. Oke, silakan. Oke, 好。的、特、呢、了。谢谢，很好ya, semuanya sudah benar. Sisi Yunita, saya mute Oke, kembali 好， ya. 谢谢老师。 Bukachi. Te, te, ne, le, gitu ya. Oke, baik, lanjut. Berikutnya ada Pak Lukas. Ni hao, Pak. 你好，老师。 Oke, silakan Pak Lukas. G, K, H. 哥、科、呵， Xie, sudah 谢 bagus 谢老 semua 师。 ya. Ke, he. Wah, hebat-hebat ya. Saya ingatin belakangnya jangan turun, semuanya nggak turun ya. Hebat-hebat ya. Oke, lanjut Ibu Nia. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke ya, kita baca J, Q, dan X. Silakan Bu. G T C Xie. Ji, Qi, Si. Sudah bagus ya Ibu Nia ya. Oke. 很好. 老师。 Ya, buka Ci. Saya mute kembali ya. Nah, sekarang kita coba kasih tantangannya nggak urutan ya. Ibu Shirley. Ibu Shirley saya unmute. 你好，老师。 Ni hao, Bu Shirley, cara baca konsonan P. 我 Anginnya lebih kencang, Bu. Puo. 坡 Ya, P ya, P. Oke, terus cara baca konsonan J. Jakarta, J. 鸡 很好, Ji. Cara baca konsonan L. 了很好. Cara baca konsonan K. 科很好, 谢谢 Bu Shirley ya. Lulus 谢谢 ya. 老师。 Oke, baik. Saya mute kembali ya, nggak apa-apa ya, biar nggak bosan. Kita lanjut berikutnya ada Ibu. Ibu Sinta tadi sudah ya? Atau itu beda orang? Yang tadi sudah boleh turun tangan ya. Ibu Sinta mungkin saya tunggu responnya sebentar. Oh sudah ya, oke baik Bu. Naik ke atas ya. Saya tunggu responnya Bu ya. Tapi mohon maaf kalau namanya sama, tapi belum, nanti tolong dicat. Oh saya belum Laoshi ya. Oke, kita lanjut dulu nggak apa-apa. Ibu Evelyn. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Evelyn boleh kita sedikit bermain ya. Jadi nggak urutan. Cara baca B. 波 Ya, puo. Dia langsung Oh. ada yang tepatnya ya. Puo, betul. Puo. Terus cara baca M. 么 M. 呢 M. Mama. 么 Iya, Mo. Yes, ya. Mo, dia ada U ya, Bu. Mo. Terus cara baca X. X. si Ya, si gitu ya. Sisir ya. Si, betul. Ingatnya O, X. Bacanya sisir ya. Si. Sisi Ibu Evelyn. Betul ya, lumayan ya. Sisi nih Ibu. Oke, suaranya keputus kayaknya ya. Oke, saya mute kembali. Saya lanjut Ibu Sinta Dewi. Ya, baik ya, nggak apa-apa. Saya cuma make sure ya. Tadi kayaknya ada Bu Sinta juga. Oke, ternyata beda orang. Ibu Sinta, ni hao. 我好，老师。 Oh, jawabannya sama Bu. Ni hao. 你好， Iya, jadi kalau ni hao karena hai, halo artinya. Tapi kalau wo hao itu misalnya saya tanya, ni hao ma Ibu? Jawabannya wo hen hao gitu ya. Oke, Bu Sinta, ya kita baca dulu tapi saya yang nunjuk ya. Ibu boleh baca D, konsonan D, dadu, D. 的很好，konsonan Q 七很好，再来 konsonan H 和 he jangan turun Bu, he 和 yes. Satu lagi Bu, konsonan G
哥，很好. Wah, hebat ya. Sudah bagus. Iya, Cici Ibu Lausir. Sinta, Bukaci. Saya melihat kembali ya. Lanjut berikutnya ada Ibu Irma. Ibu Irma saya unmute ya. 您好，老师。 Oh, ni hao. Kita sedikit bermain-main ya dengan konsonan yang ada. Iya. Suara. Oke, baik. Boleh bantu baca konsonan dari T. T, T 很好. Konsonan dari J. T, 很好. 再来 konsonan F. F, Konsonan dari D. D. 很好. 谢谢 Bu Irma. Sudah bagus ya. 谢谢您，老师。 Ya, Bukaci ya. Jadi teman-teman latihan terus kayak gitu di rumah ya. Ini cukup dulu. Saya mau lanjut ke bawah ya. Ke bawah nanti yang belum kegiliran kita baca yang baris bawahnya ya. Sebentar. Yang sudah boleh tolong turunin tangan ya. Bantu saya karena saya juga kadang lupa ini sudah atau belum ya. Jadi kita sama-sama kasih kesempatan kepada teman-teman yang belum pernah sama sekali. Oke, teman-teman. Tadi saya bahas tentang konsonan yang basic adalah konsonan itu bahasa Mandarinnya adalah sheng mu. Sheng mu. Mungkin teman-teman tanya saya, Lausir sheng ini apa ya? Sheng dan in. In di mana teman-teman tadi ada in? Masih ingat? Saya jelasin in artinya apa? Jadi sheng in ini satu kesatuan kosakata. Coba ya, saya lihat chatnya masuk gak? Iya, nada. Xie teman-teman. Jadi shengin itu adalah suara nada. Suara atau nada gitu ya. Nah, jadi bahasa Mandarin itu dia memang apa ya? Spesial banget. Oh, kosakata shengin suara. Tapi si pinyin pakai in gitu ya. Oh, ejaan suara, ejaan nada, ejaan bunyi. Sedangkan si konsonan dia kosakatanya adalah shengmu. Sheng itu suara. Terus mungkin teman-teman tanya saya, mu ini artinya apa? Ada yang tahu? Mu itu adalah ibu, mama, mucin, ya. Jadi bagi teman-teman merasa, oh konsonan itu sheng mu ya, Lausir ya. Di mana sheng adalah suara atau bunyi atau nada gitu ya, suara. Terus mu itu adalah ibu. Jadi ibunya suara gitu ya kalau kita mau translate. Tapi itu enggak, maksudnya konsonan. Kita punya istilah konsonan. Kenapa dia disebut ibu? Teman-teman tahu? Karena dia taruhnya di depan. Ya, jadi konsonan ini pasti taruhnya depan ya, kayak bahasa Indonesia juga. Cuman nggak apa-apa, ini saya jelasin. Oh, sheng artinya apa? Mu artinya apa? Nah, kita akan masuk ke dua baris terakhir dari konsonan. Ya, dua baris terakhir dari konsonan ini memang spesial. Mungkin agak jauh berbeda dari bahasa Indonesia dibandingkan yang atas tadi, masih ada mirip-miripnya. Kalau ini memang jauh berbeda. Tapi nggak sulit kok. Mungkin teman-teman telinganya aja belum terbiasa, jadi merasa, aduh ini asing banget ya. Tapi intinya sama. Balik ke, apa ya, tips saya adalah memang harus kopas dan direview kembali ya. Oke, saya akan bacakan ZH, CH, SH, dan R. Bacanya mendatar ya. Nah, H ini maksudnya apa, Lausir? Maksudnya, dan baris ini yang saya kotakin ya, nggak apa-apa ya, saya coret-coret. Ini adalah ketika baca, lidahnya diangkat, ditekuk. Ya, bukan digulung, tapi ditekuk sedikit. Pertanyaan teman-teman adalah, Lausir emang bisa dilatih ya? Bisa, di depan cermin. Saya juga latihan, bukan langsung bisa ya. Jadi dulu diajarin Lausirnya bilang, oke, ini namanya qiao sheyin. Qiao itu artinya naik gitu ya, angkat. She itu lidah. Qiao sheyin, lidahnya diangkat. Dan dia kasih tahu kita latihannya di depan cermin. Nah, itu yang saya kasih tahu juga ke teman-teman ya. Saya latihan terus, setiap hari memang latihan depan cermin, akhirnya bisa. Nah, sama, teman-teman nanti buka rekaman latihan di depan cermin. Oke, saya akan bacakan ZH. Jadi teman-teman paham bahwa H di bahasa Mandarin bukan angin. H di bahasa Mandarin gitu ya, di pinyin itu bukan angin, tapi tandanya lidahnya diangkat. Namanya qiao sheyin. Qiao she, qiao angkat, she lidah. Qiao sheyin. In yang tadi pinyin.
bunyi ya, bunyi lidah diangkat, 翘舌音. Oke, saya bacakan dulu ZH. Zhi, 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 lidah saya diangkat ya. Zhi, zhi, zhi. Bersih nggak teman-teman? Saya mau tanya. Bersih ya. Nah, ini balik lagi ke tips saya yang pertama. Jadi saya kasih tips itu akan konsisten. Teman-teman bisa pakai terus-menerus ya. Itu barulah bisa jadi tips ya. Jadi tekuknya sih nggak usah dipikirin ya, tapi lidahnya angkat sedikit gitu ya. Itu ZH. Nah, sekarang saya akan ke CH. Teman-teman, tadi ini saya sudah hapus, tapi teman-teman masih ingat nggak yang saya kotakin dari atas ke bawah ini maksudnya apa? Ada angin atau udara gitu ya. Kalau kita bilang tidak bersih kan lucu ya. Kita bilang ada angin atau udara gitu ya. Oke, tadi saya bacanya sudah benar loh, saya sudah kopas. Nah, sekarang saya mau ke CH. Bacanya gimana? Tipsnya adalah ditambahkan H. H-nya maksudnya konsep bahasa Indonesia, ada angin. Oh, berarti dari C tambahin H jadi ada angin. Benar nggak? Sampai sini dulu. Saya berhenti ya. CH ya. Dapat bunyinya? Kalau dikaitkan sama teman-teman belajar bahasa Mandarin kosakata adalah 吃饭. Ada 吃饭. Nah, begitu teman-teman dengerin saya, 老师吃饭. Oh, saya tahu ada angin. Kalau ada angin, patokannya adalah huruf. Ada angin. Ayo, masih ingat tips saya di permulaan kelas. Ada angin. Ada angin, huruf yang dipakai adalah bukan H. Huruf pinyin yang dipakai ada patokan anginnya. Teman-teman lihat yang saya kotakin? Ya, C atau CH. Kalau H, ya jadi memang terkecoh sama bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa ya, saya jelasin pelan-pelan. Kalau H di pinyin bahasa Mandarin, tandanya apa? Saya ulang. H di pinyin bahasa Mandarin, tandanya apa? Angkat lidah. Angkat lidah. Ya, lidahnya diangkat sama ya. Ya, yes. 谢谢. Jawabannya H di pinyin bahasa Mandarin tandanya lidahnya diangkat. Silakan teman-teman yang lupa dicatat ya. Ya, dicatat supaya nggak ke mix up ya. Jadi yang tadi saya lingkarin nih masih ada tuh lingkarannya, itu adalah tandanya lidahnya diangkat. Justru perspektifnya yang bahasa Indonesia itu mesti dikeluarin. Kalau enggak, ya pasti akan salah ya. Patokan yang tadi permulaan kelas jadi nggak bisa kepake. Itu masalahnya ya. Jadi tadi kalau teman-teman masih ingat permulaan kelas saya bilang Hanyu Pinyin kalau bunyinya C gitu ya, bunyinya C kayak tadi zao shang. Misalnya kayak bunyinya zao shang, zao. Itu bersih, berarti pakai Z yang tadi gitu ya. Nah, kalau C itu ada angin gitu ya, kayak cao ti, rumput. Ya, nggak apa-apa, nanti saya akan ulang-ulang terus ya. Oke, kita balik dulu ke CH. Tadi teman-teman sudah respon saya, terima kasih ya effortnya untuk ketikin respon ke saya. Jadi CH, lidah diangkat, bacanya ada angin ya. Boleh saya minta responnya, anginnya berasa? Ya. Oke, 谢谢, berasa. Berarti teman-teman tahu, oh, C-nya si pinyin itu ada angin gitu ya. Oke, saya lanjut. SH itu ya kayak bunyi S-nya bahasa Indonesia, cuman karena ada H, lidahnya ditekuk.
ya. Pokoknya H di pinyin adalah tanda lidah ditekuk, ya. Oke, SH. Shi, shi, shi. Lidah saya ditekuk, ya. Terus saya baca SH. Shi, shi, shi. Nah, sekarang saya mau ke R. R bacanya gimana? Bacanya lidahnya sama ditekuk. Teman-teman lihat mereka sejajar, berarti sama sifatnya. Lidahnya ditekuk, ya. Lidahnya kan begini, teman-teman. Ditekuknya itu sedikit gitu. Oh ya, tangan saya kelihatan ya di layar ya. Ya, saya nggak bisa kasih teman-teman lihat dalam mulut ya. Kalau bisa di videoin dalam mulut. Iya, teman-teman juga bisa cari ke YouTube. Harusnya mungkin ada yang bikin animasinya ya. Tapi sebentar, tangan saya nggak muncul di layar. Ini muncul. Nah, ini lidah kita kan biasa begini. Itu namanya datar, ya kan? Kita angkat sedikit saja. Jadi angkat dulu baru ngomong tipsnya kalau di depan cermin. Nanti dipraktekin di rumah ya. Jadi angkat dulu, itu cara saya awalnya ya. Jadi angkat dulu baru ngomong. Gitu ya. R bacanya sekali lagi jangan dianalisa bunyinya bunyi apa, tapi kopas ya. Oke. Kalau kopas manusia bisa, karena teman-teman memang manusia itu punya kemampuan itu. Buktinya kita bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Itu awalnya memang kopas ya. Oke, satu lagi supaya teman-teman nggak frustasi. Aduh, kayaknya ini pinyin sulit banget ya. Oke, saya mau kasih tahu teman-teman, nggak semua orang Chinese gitu ya, orang Cina ya, orang Cina itu maksudnya orang aslinya China ya, itu bisa qiao sheyin. Jadi even teman-teman nanti ketemu orang asli China, dia punya misalnya kayak apa ngomong shifan, itu belum tentu mereka bisa lidahnya ditekuk. Iya, karena ya terpengaruh sama bahasa daerah juga. Jadi teman-teman nggak perlu sampai yang berfrustasi, aduh Laushe saya kayaknya nggak bisa ini gitu ya. Enggak, yang penting teman-teman perlu paham kalau baris ini bacanya bunyinya seperti apa, itu satu. Terus H ini tandanya lidahnya ditekuk. Dan bahasa Mandarin itu dia ada CI yang lidahnya nggak ditekuk, sama CHI masalahnya. Ada dua ini pinginnya. Yang penting teman-teman tahu, oh CHI berarti saya pas baca itu lidahnya harus ditekuk, berusaha ya. Tapi nggak perfect, nggak apa-apa ya Laushe, nggak apa-apa ya. Itu mungkin teman-teman berasa sekilas ini kok dijelasinnya detail banget gitu ya. Ya karena saya mau benar-benar teman-teman menguasai ya, nggak cuma tahu cara bacanya tapi tahu teknik-tekniknya. Ini persis teman-teman bisa pakai ngajarin orang lain lagi gitu ya. Oke, saya akan baca lagi baris ZH, CH, SH, dan R. Teman-teman perhatikan dulu ya. Oke. Itu ZH. Saya akan ke CH, teman-teman ya. Ada angin. Kalau SH, terus R, begitu ya bunyinya. Nah, saya akan ke bawah. Mungkin teman-teman bilang, oh inikah yang membedakan ZH sama Z, CH sama C, SH sama S gitu ya. Oke, saya akan ke bawah. Ke bawah ini maksudnya yang baris ini ya, yang saya lagi kasih tanda itu namanya bawahnya. Ini bacanya lidahnya nggak diangkat karena nggak ada H ya. Jadi patokan H pinyin saya ulang-ulang. Jadi teman-teman paham itu maksudnya apa gitu ya. Nggak ada H sehingga bacanya itu lidah saya datar aja. Teman-teman bisa dengerin suara saya, nanti saya kasih pembeda ya. Z bacanya mulut kita agak ditarik. Terus kalau ada orang bilang giginya digigit. Nah, itu mungkin bisa jadi tips ya. Itu Z. Kalau C tambahin angin, bener gak?
Kan C ya, kotak dari atas ke bawah itu jadi patokan. Oh, angin, udara. Berarti dari C tambahin angin jadi C, angin ya. Oke, terus kalau S biasa aja, datar, lidahnya nggak diangkat. Se, se. Kalau yang bawah 3 ini mungkin lebih santai karena lidahnya nggak diangkat ya. Saya ulang dari depan. Se, se, se. Tambahin angin. Se, 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 gitu ya. Terus S-nya adalah se, se, se. Oke, nah sekarang saya mau kasih teman-teman perbedaan antara atas dan bawah ya, supaya teman-teman merasa oh iya memang beda gitu ya. Nah sekarang teman-teman dengerin saya dulu. Saya akan kasih contoh ZH sama Z. Teman-teman boleh jawab saya. Ini mulai ya, saya hapus dulu jadi nggak terlalu penuh. Oke, ya. Saya ganti warna saja. Saya akan bacakan atas bawah, atas bawah. ZH sama Z. Perbedaannya ada apa? Ayo, boleh kasih tahu saya. ZH sama Z. Bunyinya mereka sama. Cuman perbedaannya apa, teman-teman? Iya, udah pintar ya. Lidah. Ya, lidahnya diangkat sama enggak. Oke, sekarang teman-teman dengerin saya dulu. Ya, ZH itu lidahnya diangkat ya. Zhi, 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 itu ZH. Kalau yang Z gimana, Laosi? Zi, zi, zi. Beda nggak, teman-teman? Nanti boleh putar ulang rekaman ya, nggak apa-apa ya. Sekarang tadi kan 3 kali 3 kali, sekarang sekali sekali gitu ya. Saya mau yakinkan teman-teman bahwa memang beda ketika lidah itu diangkat ya. Bahkan orang akan bilang, ni de qiao sheyin hen hao. Karena dia spesial banget sih bahasa Mandarin, ada qiao sheyin, lidah diangkat. Jadi orang yang dengar dia akan tahu, oh ini qiao sheyinnya bagus gitu ya. Oke, saya akan kasih pembeda sekali-sekali gitu ya. Zhi, zi. Kalau yang Z, lidah saya datar, nggak diapa-apain ya. Jadi, zhi sama zi. Ya, sisi teman-teman yang udah ketik beda. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman bilang, nggak Laosi sama aja. Nggak apa-apa, tenang-tenang ya. Nanti boleh dengerin ulang rekamannya, diputar pelan-pelan, di stop, diulang di bagian sini ya. Oke ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke sampingnya, CH sama C. Ya, CH adalah lidahnya diangkat. Nah, karena dia masuk ke kotak yang dari atas ke bawah ada angin, jadi saya bacanya ditambahkan angin, gitu ya. Nah, saya akan baca CH. Chi, 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 gitu ya. Nah, kalau di bawahnya C, bunyinya datar lidah saya ya, karena nggak ada H. Jadi bacanya sama bunyinya, cuman lidahnya nggak diangkat, datar. C, c, makanya disebut ping sheyin gitu ya, lidahnya datar. Ping itu artinya datar. She adalah lidah. In adalah pinyin the in, suara bunyi gitu ya. Jadi suara atau bunyi lidah yang datar. Makanya yang baris ZCS yang di bawah yang nggak ada H itu disebut bunyi lidah datar ya. Tapi kalau istilah nggak usah lah, nggak apa-apa teman-teman, jangan hafalin dulu, yang penting bunyinya dulu gitu ya. Oke, sekali lagi CH sama C. CH bunyinya adalah ch. Kalau C bunyinya c. Beda? Beda ya pasti ya. Ch sama c. Itu ya. Jadi beda lidah ditekuk sama enggak. Oke, saya lanjut ke SH sama S. Sama. SH itu adalah lidahnya ditekuk. Mereka punya bunyi sama, cuma satu lidah ditekuk atau diangkat, satu enggak. Ya, saya contohin dulu ya. SH adalah shi, 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 SH. S, si, si, si. Sekarang sekali-sekali ya. Shi, si. Bedakah teman-teman?
yang dengar langsung dari audionya beda ya, pasti beda. Karena lidah ditekuk itu pengaruh ke bunyi gitu ya. Oke, lanjut terakhir ada satu lagi adalah R. Ya, R misalnya ren. Teman-teman mungkin mulai bertanya-tanya dalam hati ya. Ya, ren pasti tahu gitu ya. Ren adalah orang. Betul? Ya, pininnya adalah REN. Jadi, karena kesulitan untuk angkat lidah, gitu ya, kesulitan angkat lidah, maka rata-rata teman-teman dengarnya bacanya apa? JEN, gitu ya? Bener? Jadi, mungkin teman-teman jadi ketemu nih puzzle-nya gitu ya. Kenapa orang baca jen gitu ya? Ya, karena kesulitan angkat lidah. Ya, tapi yang penting teman-teman sudah tahu pengetahuan yang benarnya bahwa REN karena dia adalah R, ya, lidah diangkat, R tambah N itu adalah vokal di bawah, kita belum belajar. R, N, Ren itu nada satu, tapi Ren adalah nada dua, Laoshi. Ren, nada dua. Itu namanya nanti kita belajar spelling ya. Jadi dari R tambahin N, Ren, nada satu. Nada duanya Ren, nada dua orang ya. Misalnya, 我是中国人,我是印尼人 ya, orang Indonesia. 印尼人 ya, orang Indonesia. Misalnya gitu ya. Jadi R bunyinya adalah R, ya, lidahnya diangkat. Itu semoga menjawab pertanyaan teman-teman bahwa R ini bacanya jen bukan? Bukan sebenarnya ya, dia harus lidahnya diangkat. Cuma karena kesulitan jadi bacanya jadi Z. Zen ya, zen, bukan. Ren, misalnya ren ada dua gitu ya. Gitu. Oke, siap. Ini saya akan minta latihan teman-teman yang masih tunjuk tangan. Sebentar ya. Ibu Leoni, ya, Ibu Leoni saya unmute ya. Ya, terima kasih juga teman-teman sudah kerjasama bagi yang sudah turun tangan ya. Jadi saya nggak pusing. Iya, Ibu Leoni sudah bersama saya. 你好，老师。 Ya, ni hao Ibu. Silakan bantu saya baca ZH, CH, SH, dan R. Silakan Bu. Ya Bu, bunyinya sudah benar. Cuman yang CH itu lebih angin lagi. Yang lainnya sudah bagus ya, bunyi. Terus saya tahu Ibu berusaha angkat lidah. Itu kedengaran sama saya ya. Boleh Bu, yang CH sekali lagi dengan angin dan juga lidahnya ditekuk ya. CH. Silakan Bu. Ya, ya. Oh, Ibu. Oh, oke. Ibu baca dari awal ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau baca dari awal silakan Bu. ZH, CH, SH, dan R. Boleh sekali lagi ya Bu? Silakan. R, 谢谢，很好，Ibu Leoni. Ibu Leoni sudah punya basic ya Bu? Pernah. Oh pernah ya. Oke, baik. Langsung first take bagus ya. 谢谢 Ibu Leoni. 再见。不用谢。 Ya, lanjut ya. Wah, langsung dipakai ya, 不用谢. Oke, Ibu Nesia. Ni hao, Ibu. Oke. Ya, Ibu sudah bersama saya? Iya. Oke, baik. Ibu Nesia, kita baca yuk yang baris Z, C, dan S, di mana tidak ada H ya. Berarti lidahnya biasa aja, nggak usah ditekuk ya. Silakan Bu, Z, C, dan S. Z, C, dan S. Iya, yang baris bawah. Ibu jangan turun ya. Ibu boleh ikutin saya dulu. Z, C. Oke, sekarang kita mau ke C, Bu. Jadi tambahkan angin ya. C. Ya, 谢谢. Terus S-nya? Iya, jangan turun ya Bu. Tadi turun.
Nah, se udah bagus ya. Boleh sekali lagi 3 konsonan yang terakhir. Se, se, se. Ah, Aduh, iya. susah Nah, ya. enggak apa-apa, belum terbiasa. Ibu mau ikutin saya. Ce, Se, ce, se, yes. Se. se. Iya, Ibu ikutin saya bisa. Berarti tandanya bisa, Bu ya. Nanti boleh review lagi di rumah. Sisi Ibu Nesya. 谢谢姐。再见，加油哦，semangat ya. Oke, Pak Paitong. Saya unmute. Ni hao, Pak. Ini Bapak atau Ibu ya? Sorry ya kalau salah penyebutan. Ni hao. Oh, Ibu ya? Iya. Oh, suaranya agak kecil, Bu. Baik. ZH, CH, SH, dan R. Ibu silakan dibaca. Mhm. Oke ya, nggak apa-apa. Suaranya kecil. Saya bantu ya teman-teman ya. Zhi, shi, shi, ri. Tapi bunyinya Ibu benar sih. Mungkin Ibu nanti deketin audio kali ya. Ah, suaranya agak kecil. Tapi benar-benar yang Ibu baca benar. Sisi Ibu Paitong ya. 再见. Oke ya, saya mute kembali ya. Lanjut Ibu Suli. Ibu Suli. Ini Bapak atau Ibu ya, maaf ya kalau salah. Ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu ya benar ya. Ni hao. Ibu boleh bantu baca Z, C, S baris terakhir ya. Silakan Bu. Yang Z ya, 老师。 Iya benar. Z, C, dan S. 这 Mhm. 是是 Jangan turun Bu. Se. 是 Ya, yang lainnya udah benar. Boleh sekali lagi Bu Suli? 是是 Se. 是 Ya, konsisten ya. Dari depan udah benar 2. Nah, se jangan turun juga. Sisi Bu Suli. 再见. 也谢谢老师。 Ya, Bu Kaci, saya mute kembali ya. Bagi yang belum, sekali lagi minggu depan tolong tunjuk tangan. Bagi yang sudah, minggu depan mungkin tidak dulu ya. Karena minggu depan saya akan review juga yang full konsonan, terus kita akan lanjut ke vokal. Boleh ya teman-teman ya, jadi biar semua dapat giliran. 谢谢大家，我们下星期见， sampai ketemu minggu depan. 祝大家周末愉快 ，Have a nice weekend。谢谢班长，再见，谢谢老师，老师再见。再见。谢谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长。老师。再见老师，再见老师，再见老师，再见老师，再见。